Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu min sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Engkang kula minulyaken Bapak Ismun saha para pengantin yang saya muliakan, keluarga besar Bapak Ali Mansur beserta semua undangan keluarga besar dari Sendang Agung dan sekitarnya, yang saya muliakan alim ulama bini sepuh yang ikut hadir di dalam kesempatan yang sangat agung ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia-Nya pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita sedaya saged nderek menyaksikan suatu peristiwa yang paling agung di dalam hidup ini, yaitu akdun nikah. Tentu ini adalah suatu peristiwa yang sangat luar biasa, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut akad nikah ini dengan kata mitsaqan ghalidz. Itu hanya disebut dalam Al-Quran 3 kali ya. Yang pertama kaitannya dengan sumpah kepada Bani Israel tatkala Bani Israel ini mendapatkan yang namanya Ten Commandment, 10 perintah ya, 10 perintah. Nah, yang kedua, mitsaqan ghalidz ini adalah kaitannya dengan sumpah Allah kepada para nabi ketika hendak diberikan wahyu kepada mereka. Dan yang ketiga itu adalah akad nikah. Kita semuanya menyaksikan, dan alhamdulillah kita hadir di sini ikut mendoakan, moga-moga kedua mempelai nanti diberkahi oleh Allah keturunan-keturunan yang soleh dan solehah, dimudahkan semua usahanya, rizkinya luas, diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Begitu juga dengan yang hadir semuanya, pengantin-pengantin yang lama, yang sudah puluhan tahun, moga-moga tetap dilanggengkan. Semoga sampai tutup usia yang memisahkan kita semuanya, wabil khusus kedua mempelai ya, cukup sehidup semati kalau bisa, kecuali memang takdir Allah menentukan lain. Nah, ini kita hadir semuanya, kita puji syukur kehadirat Allah. Ketika kita mendoakan orang lain, itu sama saja sebenarnya mendoakan diri kita sendiri. Alhamdulillah. Terus yang kedua, salawat dan salam teriring kepada Nabi kita, junjungan kita Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya akan menyampaikan pesan kepada Nak Didik Mulyadi, Didik Wahyudi, salah aku. Siji ya. Padahal penting ya, iki wali nikah, iki wali nikah, sing iki apa jenenge penganten. Nek salah sebut batal. Untung tadi sudah disahkan ya. Jadi Mas Didik Wahyudi ini mulai jam, tadi saya saksikan sekitar jam 8.25 ya. Panjenengan sampun janji di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan terlebih dahulu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Panjenengan sampun syahadat. Jadi syahadat niku mboten kangge mlebet Islam kemawon, tapi ternyata syahadat itu jenengan bersaksi bahwa jenengan niki berjanji sebisa mungkin, sekuat mungkin untuk menjalankan titah-titah yang Allah kehendaki jenengan diturunkan ke muka bumi ini. Salah satunya tadi jam 8.25 jenengan sudah berjanji di depan wali nikah, yaitu Bapak dari Alin Akmarina, Bapak Haji Muhammad Ali Mansur, bahwa jenengan siap menjadi imam dari putri beliau. Janji tersebut sudah disaksikan oleh Allah, juga oleh para malaikat, selain kita semua yang kelihatan hadir di sini. Saya saksikan tadi jenengan bergetar hatinya sampai akad nikah diulang 2 kali. Itu menunjukkan keseriusan jenengan menerima janji Allah ini di dalam lubuk yang paling dalam. Makanya benar ini namanya mitsaqon ghalidho, nggak boleh main-main, ciloko, bener-bener ciloko kalau mempermainkan akad nikah. Janji di hadapan Allah, disaksikan para malaikat. Ojo main-main kowe. Kalau di hadapan manusia gampang bisa ditukar. Kalau di hadapan Allah yaumul kiamah nanti siap menuntut. Mulai jam 8.25 Mas Didik Wahyudi siap menjadi imam dari Alin Akmarina. Berarti kewajiban Mas Didik sudah beralih tangan dari Bapak Haji Ali Mansur kepada panjenengan yang kemarin menafkahi, ngasih makan, melindungi, menasehati, itu di bawah kewajiban Bapak Muhammad Ali Mansur. Mulai jam 8.25 lebih 01 detik sudah beralih pada panjenengan. Jadi kalau Mbak Alin Akmarina sampai kelaparan, tanggung jawab sampean. Satu ya, karena kewajiban seorang imam itu adalah memberikan nafkah lahir dan batin ya, itu yang pertama. Terus kedua, kalau tadi sebelum subuh Alin Akmarina itu bangunnya itu kok orosan arasem sembahyang, itu sing dicat Mas Ali iku iso tangi sembahyang sing entuk pahala gede iku bapak ibu. Mulai saiki jam 8.25
lebih satu nanti sholat zuhur insya Allah. Kalau panjenengan yang ngajak sholat, jenengan dapat pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sudah beralih dari Mas Ali menuju jenengan. Tapi kok kalau ndapati istri jenengan Alin Akmarina itu males sholat, sing entuk dosa paling gede dewe iku panjenengan. Eling-eling iki, eling-eling, ora bapake ora ibuke. Ojo komplain. Oh, tak serano kaji ali lah anake, kewajiban jenengan mulai saiki. Ya, kewajiban jenengan menasehati apabila istri jenengan itu tidak atau kurang semangat menjalankan syariat agama Islam. Wajib nuturi, ya, wajib nuturi. Yang pertama ngasih nafkah, yang kedua memberikan nasihat, yang ketiga melindungi. Ya, kalau kemarin Alin Akmarina kerja ke Bojonegoro naik motor, ya, diantar sama bapaknya. Ya mulai saat ini kalau sempat, kalau pas lagi kosong, ya dilindungilah, diantar. Tapi kalau sama-sama kerja, jangan lupa untuk mendoakannya. Kalau kita tidak mampu melindungi saudara atau apa yang menjadi tanggungan kewajiban kita, jangan lupa kita serahkan semuanya kepada Allah. Kalau kita nggak mampu, kalau jenengan pas kerja, jangan lupa didoakan, moga-moga kerjanya ini membawa rezeki yang halalan thayyiban mubarakah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'ala fihi khairan katsira. Mas Didik Wahyudi, apabila jenengan itu mendapati hal-hal yang tidak berkenan di hati jenengan tentang Alin Akmarina, jangan mudah untuk baper, jangan mudah untuk bawa perasaan, karena jenengan itu adalah imam. Jadi kadangkala kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebencianmu, ketidaksukaanmu terhadap istrimu itu, ya, moga-moga apa yang engkau bencikan itu engkau bisa sabar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan sesuatu setelah kesabaranmu itu dengan sesuatu yang luar biasa besar dan banyak. Asa ayyaj'alallahu fihi khairan katsira. Jadi jangan lupa setelah jenengan berusaha dengan maksimal mungkin melaksanakan semua kewajiban-kewajiban jenengan, jangan lupa untuk berdoa untuk kemaslahatan keluarga. Jangan lupa berdoa, jangan merasa mampu sendiri, saya bisa melakukan, karena kita hakikatnya tidak boleh lepas koneksitas kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lupa, kalau kita bahkan meninggalkan apa yang kita lakukan ini dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti kita akan salah kedaten. Harus bertakwa kepada Allah. Takwa kepada Allah itu harus ingat sama Allah, apa yang aku lakukan ini karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan urusan itu semuanya mudah. Intinya, selain memang karena kita usaha, yang paling utama itu adalah bangun rumah tangga kita dengan ketakwaan. Prinsip ketakwaan itu harus nomor satu, ya. Jadi dengan ketakwaan, insya Allah semua urusan akan
akan mudah. Ya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, ini ada ilmu yang diajarkan oleh Allah dari Al-Qur'anul Karim. Yang pertama tentang takwa ini. Jadi Allah itu mengajarkan kepada kita, yang pertama kali disebutkan kepada kita itu adalah takwanya terlebih dahulu. Jadi takwa terlebih dahulu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Maka Allah akan jadikan untukmu jalan keluar segala macam urusan yang ada. Jadi Allah sebutkan takwa dulu baru jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberikan rizki dari tempat dari mana saja, sesuatu yang tiada disangka-sangka sebelumnya. Nah, cara berpikir kita ini pada umumnya terbalik. Yang pertama kali kita sebut itu adalah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib dulu. Ini salah berpikir yang salah kebanyakan umat Islam. Pertama kali adalah rizki dulu dipikirin dulu. Nanti kalau banyak duit, jadi rizki dibatasi lagi menjadi duit, padahal rezeki bukan hanya duit. Jadi pertama kali materi dulu, materi. Terus baru kemudian setelah punya materi seakan-akan makhroja, semua jalan itu akan mudah. Ya, baru terakhir takwa. Ini cara berpikir orang pada umumnya. Tapi Al-Quran mengajarkan justru terbalik. Pertama, wa may yattaqillah, bertakwa dulu. Jadi kalau nikah masih belum punya apa-apa, takwa dulu. Kita punya semangat, kita setiap pagi keluar, burung saja yang namanya manuk terbang keluar, itu pulang dengan membawa makanan. Tadi pagi itu saya memperhatikan di depan rumah itu tar burung walet. Setiap pagi berangkat mencari makanan dia. Burung walet itu lebih pintar sampean daripada burung walet. Tapi dia pergi, yang penting dia keluar rumah, nyari rezeki Allah, dia keluar. Yakin sama Allah, Allah akan ngasih rezeki. Bismillah, apalagi diawali dengan doa Bismillah la haula wala quwata illa billah. Sebelumnya membaca doa Sayyidul Istighfar, insya Allah keluar rumah membawa rezeki yang halal, thayyibah. Burung walet berangkat pagi pulang sore bawa rezeki. Urip sakit ibadah setiap hari bertasbih. Burung walet itu muter rumah terus sampai masuk. Akhirnya apa? Dia memberikan keberkahan kepada orang yang memberikan kemudahan di sekelilingnya. Orang yang punya walet itu juga ngeramut, memberikan sesuatu yang mudah, maka dikasih dia setiap bulan. Akhirnya berkecukupan seperti itu. Jadi burung walet saja insya Allah bisa mencukupi dirinya dan keluarganya. Apalagi jenengan dikasih ilmu, dikasih tenaga. Jenengan itu khalifah fil ardi, Bani Adam, yang dimuliakan oleh Allah untuk menjadi penerus, pelanjut di muka bumi ini. Insya Allah bisa. Jangan lupa takwa, jangan lupa sholat, jangan lupa berdoa, jangan lupa memuliakan kedua orang tua. Masih lengkap ya orang tuanya mas ini, berarti keempat orang tua. Karena sekarang, mulai sekarang Mas Ali juga orang tuamu, Ibu Inayah juga orang tuamu. Jangan dibeda-bedakan lagi. Hormati dan muliakan, insya Allah rezekimu lancar. Lu lancar, menghormati orang tua, insya Allah rezekimu lancar. Ya, takwa, itu takwa, itu takwa. Insya Allah dengan takwa kamu akan dimudahkan semua urusan, akan dibukakan semua kesulitan-kesulitan hidupmu, akan dibukakan oleh Allah. Yaj'al lahu makhraja. Baru terakhir, rezeki Allah akan berikan min haitsu la yahtasib, dari tempat yang tiada sangka. Jangan dibalik, cara berpikirnya jangan balik. Kejar rezeki dulu, seakan-akan habis itu segala urusan beres, baru takwa kepada Allah. Nggak akan bisa.
cara Allah mengajari kita takwa itu takwa dulu, baru kemudian semua solusi akan Allah bukakan dan Allah akan berikan rezeki. Ya, itu insya Allah bangun keluargamu di atas prinsip takwa. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk Alin Akmarina yang sekaligus anak dari kakak saya, mulai pukul 8.25 tadi nak, kamu harus nuruti imammu. Apa yang diperintahkan oleh Didik Wahyudi, kamu wajib mentaatinya. Selama itu perintah tidak melanggar agama, wajib kamu turuti. Jangan sampai tidak. Dia adalah imammu. Dia ya adalah orang yang mengantarkan kamu ke surga nanti. Dia adalah yang menyelamatkan hidup rumah tanggamu dari sengatan api neraka. Jadi mulai detik jam 8:25 kamu wajib taat kepada sosok laki-laki yang sudah menjadi suamimu. Apabila engkau melaksanakan perintah-perintahnya, insya Allah surga akan dibukakan oleh Allah dari berbagai macam pintunya yang ada. Kalau kamu Mas Wahyudi, kalau mau masuk pintu surga, itu harus melewati berbagai macam banyak ibadah. Ya, bisa dari puasa, bisa dari sholat, bisa dari tambahan sholat sunnah, bisa dari sedekah, bisa dari berbagai macam cara. Tapi bagi Alin Akmarina untuk masuk surga dari berbagai macam pintu yang disediakan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, cukup 4 perkara. Lakukan sholat 5 waktu, gak usah sholat sunnah, gak usah sholat sunat, ya. Terus kedua, puasa Ramadan, gak usah Senin Kemis, gak usah itu, Terus ketiga apa? Ketiga itu adalah menjaga kehormatanmu, menjaga kemaluanmu. Dan yang keempat, mentaati perintah suamimu. Itu saja sudah bisa masuk dari berbagai macam pintu surga yang Allah buatkan untuk kita semuanya. Hanya 4 perkara itu seorang istri, ya, sholat 5 waktu, puasa Ramadan. Ketiga itu adalah menjaga kemaluan kecuali untuk suaminya. Dan yang terakhir, melaksanakan perintah suaminya. Semua surga dibuka untuk istri. Apalagi kalau Senin Kemis, apalagi kalau puasa Yaumul Bid, kalau puasa Daud dan lain sebagainya, malah mudah Allah berikan pintu untuk menuju surganya. Jadi Alin Akmarina pengen kamu masuk surga dari yang Allah sediakan, dari berbagai macam pintu yang ada. Semua pintu dibukakan untukmu. Salah satu syaratnya, taati suami. Selama dia tidak menyalahi agamamu, wajib kamu mengikuti. Dan kamu di situ mendapatkan prioritas dari Allah, mendapatkan kunci dari berbagai macam pintu menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukan 4 perkara tadi. Lebih-lebih kamu mau menambah lagi, surga Allah akan tersediakan bagimu. Jadikan pernikahanmu ini adalah pernikahan yang awal dan yang terakhir, seperti baginda Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW kependet, ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ditanyakan oleh sahabat kepada Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana pesan dan kesanmu kepada Rasulullah SAW. Kata Aisyah radhiyallahu anha, semua akhlaknya itu adalah Al-Quran, dan saya tidak mendapati kecuali itu yang terbaik. Jadi jadikan Mas Wahyudi itu adalah kesan yang terbaik bagimu. Begitu juga sebaliknya, Alin Akmarina itu adalah yang terbaik bagimu. Jadi suatu saat kalau memang maut memisahkanmu,
kamu akan menjadikan tidak ada kata ganti yang terbaik kecuali Mas Wahyudi dan yang dari pihak yang lain Akmarina. Siapa duluan yang diambil oleh Allah, itulah imam yang berhasil mendidik istrinya, dan yang kedua itulah istri yang berhasil menjadi istri yang solihah. Sesungguhnya perhiasan dunia itu adalah istri yang solihah. Ya, jadikan keponakan saya aku titipkan khusus dari hati yang paling dalam sebagai istrimu yang solihah. Kelak dia akan menjadi pendampingmu, maka perlakukan dia dengan cara yang ma'ruf. Jangan engkau sakiti dia, karena dia adalah tanggung jawabmu. Kalau dia salah, tetap kamu yang salah, karena kamu imam, kamu wajib menegurnya sebelum dia salah. Kamu wajib mendidiknya sebelum dia tahu bahwa dia harus mengerti itu salah atau itu benar. Jadi tetap laki-laki itu disalahkan apabila istri itu bersalah, tetap kebawa kemana-mana sebagai suami. Maka didiklah istrimu yang merupakan keponakanku untuk menjadi istri yang solehah. Kalau dia solehah, yang untung yang pertama kali itu kamu. Ya, orang tuanya sudah jauh, rumahnya sudah nyebrang rel ya sekarang. Jadi insya Allah kita doakan untuk kedua mempelai ini akan mengarungi biduk rumah tangganya. Insya Allah diberikan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rezeki yang halalan thayyiban, dimudahkan semua urusannya, dan diberikan keturunan-keturunan yang soleh dan solehah, yang rajin sholat, yang rajin mendoakan orang tuanya, yang taat beribadah. Seluruh keluarganya yang dipimpin oleh Mas Didik Wahyudi akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, terhindar dari jilatan api neraka. Mari kita bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang kita ucapkan tadi, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadiniyah walikuli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma barik lana ya Allah fima razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma alif baina Didik Wahyudi wa Alif Akmarina kama alafta Adam wa Hawa. Allahumma alif bainahuma kama alafta Ibrahim wa Siti Sarah. Allahumma alif bainahuma kama alafta Yusuf wa Zalikha. Allahumma alif bainahuma kama alafta Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Khadijah al-Kubra. Allahumma alif bainahuma kama alafta Ali bin Abi Talib wa Siti Fatimah Az-Zahra. Allahumma Rabbana taqabbal minna du'aana ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, tautkanlah kedua hati anak kami Didik Wahyudi dan Alif Akmarina sebagaimana Engkau telah menautkan cinta kasih kepada dari Adam kepada Siti Hawa. Allahumma ya Allah, tautkan hati mereka seperti Engkau telah menautkan hati Ibrahim dan Siti Sarah. Allahumma ya Allah, tautkan hati keduanya seperti Engkau telah menautkan hati Yusuf dan Zulaikha. Ya Allah, tautkan hati keduanya sebagaimana Engkau telah menautkan hati Nabiku ya Allah, Rasulmu ya Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Khadijah al-Kubra. Ya Allah,
tautkan hati mereka ya Allah, sebagaimana Engkau telah menautkan hati Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra. Allahumma ya Allah, berkati mereka dengan rezeki yang halal dan baik. Ya Allah, berkati mereka ya Allah dengan keturunan-keturunan yang soleh dan soleha. Ya Allah, mudahkanlah semua urusan ya Allah. Jadikan keluarga mereka keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas doa-doa yang telah dipanjatkan. Moga-moga semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi selamat datang di keluarga kami. Moga-moga bisa kita semuanya bisa rukun semuanya ya, bersatu nyawiji ya di dalam keluarga Bani Dirjam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.